Kisah Ibu Sambung, episode 18. Wanita memang membingungkan. Tampaknya itu yang ada dalam pikiran Chandra saat ini. Ia masih memperhatikan Camelia melangkah ke arah pintu apartemen. Sang istri terlihat benar-benar ingin pulang. Sebelum Camelia sempat meraih pintu, Chandra mendekatinya. Segera ia meraih tangan Camelia, menahannya untuk pergi. "Kamu mau kemana, Camelia?" "Mau pulang. Kita kan mau menginap di sini," Chandra berkata lembut. Camelia menggeleng. "Aku mau pulang. Kalau kamu tidak mau pulang, ya sudah. Aku bisa pulang sendiri naik taksi online." Chandra berdecak lantas menghela napas. Mau tak mau, Chandra pun mengalah. Ia tak mungkin membiarkan Camelia pulang sendiri. Lagi pula, tujuannya ke apartemen adalah untuk menghabiskan waktu bersama istrinya tersebut. Mereka pun kembali pulang ke kediaman keluarga Luksono. Ekspresi kecewa tampak pada wajah Chandra karena apa yang terjadi malam itu tak sesuai rencana. Setibanya di rumah, Camelia dan Chandra mendapati Marissa dan Chico sedang sibuk membujuk Selin yang merajuk. Gadis kecil itu mencari-cari Camelia sejak tadi. Tak hanya Marissa dan Chico, Sustini dan beberapa orang ART juga ada di ruang tengah, ikut memujuk Selin. Melihat itu, Camelia mempercepat langkahnya untuk menghentikan tangis Selin. "Selin," panggil Camelia seraya merentangkan tangannya. Selin segera menoleh dan berlari ke arah Camelia. "Mama!" Camelia langsung menyambut gadis kecil itu dengan pelukan. Ia menghapus sisa air mata Selin. Perlahan Camelia meraba dahi Selin yang ternyata masih hangat. Begitu bertemu dengan Camelia, Selin menghentikan tangisnya. Ia mendekap ibunya dengan erat, seolah tak ingin ditinggalkan lagi. Semua yang ada di sana tersenyum melihat adegan tersebut. "Mama kemana tadi?" tanya Selin dengan suaranya yang masih serak. "Mama pergi sebentar dengan Papa. Maaf tadi Mama dan Papa tidak bilang mau pergi ya." Camelia membelai rambut anak perempuannya. "Kalian kenapa tidak jadi menginap di apartemen?" Marissa bertanya pada Chandra. Chandra tak menyahut karena tak tahu harus menjawab apa. "Aku tadi yang minta pulang, Bu." Khawatir pada Selin, Camelia menjawab pertanyaan dari sang ibu mertua. Marissa hanya mengangguk tanda mengerti. "Selin memang mencarimu sejak tadi. Ibu dan Susdini sudah membujuknya untuk tidur, tapi dia tidak mau." "Begitu ya, Selin." Camelia tersenyum sambil mencubit kemas pipi Selin. Selin mengangguk dengan bibir mengerucut, lantas menoleh kesal pada Chandra dan berkata, "Papa kenapa menculik Mama?" Chandra berdeham. "Papa tidak menculik Mama, hanya..." Tak melanjutkan perkataannya, Chandra hanya menggaruk kepala. Marissa mengulum senyum mendengar pertanyaan Selin, juga melihat ekspresi bingung dari Chandra. Marissa merasa lega mereka pulang sehingga Selin tak menangis lagi. Namun, ia juga merasa tak tega melihat putranya yang sudah berencana menghabiskan waktu dengan sang istri. "Papa bukan menculik Mama, Selin. Papa dan Mama itu berkencan," celetuk Chico. "Hah? Berkencan?" Selin menampilkan raut wajah bingung, tanda ia tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh kakaknya. Chico mengangguk. "Iya, berkencan. Orang-orang dewasa pasti akan berkencan. Kamu tidak tahu karena kamu masih kecil." Mendengar perkataan Chico, Marissa tak mampu lagi menahan tawanya. Susdini dan para ART yang masih berada di situ pun ikut tertawa. Celoteh anak-anak kecil memang kadang terdengar lucu. Camelia hanya tersenyum seraya mengacak rambut Chico yang kini sudah berada di dekatnya juga. Anak laki-laki itu masih sibuk mengunyah camilan. Chico, kamu juga masih kecil," komentar Marissa masih dengan sisa tawanya. "Ya sudah, kita ke atas ya. Sudah malam, waktunya tidur. Nanti Mama bacakan dongeng sebelum tidur." Camelia mengajak putra dan putrinya. "Yeay!" Chico dan Selin berseru senang. Camelia pun menggandeng kedua anaknya menuju lantai 2. Melihat Selin yang masih sangat manja, Camelia menggendong gadis kecil itu sebentar sebelum menurunkannya lagi ketika akan menaiki tangga. Sementara itu, Chandra masih berdiri di tempatnya. Ia menyaksikan kedua buah hatinya yang begitu manja pada Camelia, meskipun bukan ibu kandung mereka. Chandra sudah menikah 2 kali tapi tidak tahu cara merayu wanita. Marissa berseloroh menyindir putranya yang gagal merayu Camelia untuk menginap di apartemen. Chandra mengernyit mendengar gurauan ibunya. Lalu dilihatnya Susdini dan para ART kembali tertawa meski pelan. Chandra menatap kesal sehingga mereka menutup mulut mereka untuk menahan tawa.
Dengan langkah malas, Chandra pun beranjak ke lantai 2 untuk menuju kamarnya. Usai mandi, ia berbaring di ranjang dan menunggu Camelia. Tak lama, Camelia masuk ke kamar. Chandra memperhatikan istrinya yang berjalan ke arah kamar mandi. Usai membersihkan diri, Camelia berganti baju tidur dan ingin beranjak keluar kamar. Chandra mengerutkan kening. Chandra lalu bangkit dari tempat tidur dan menghampiri Camelia ketika istrinya itu baru saja ingin meraih handle pintu. "Kamu mau kemana lagi, Camelia?" "Tidur di kamar Selin." Camelia menjawab singkat. "Kenapa harus tidur di kamar Selin? Kan bisa Susdini yang menemaninya," protes Chandra. Camelia menggeleng. "Selin badannya masih hangat. Aku ingin tidur bersamanya malam ini, agar dia tidak mencariku lagi seperti tadi." "Bilang saja kamu mau menghindariku." Chandra menyipitkan mata. Camelia tak menanggapi. Ia hanya menatap suaminya sejenak sebelum beranjak keluar kamar. Chandra hanya memperhatikannya sambil menghela napas. Sebenarnya Camelia sadar bahwa ia tak seharusnya menghindar, tetapi ia memang benar-benar belum siap berdekatan dengan Chandra. Selain itu, ia memang ingin menemani Selin yang sedang tak enak badan. Keesokan paginya, Camelia terbangun ketika cahaya mentari dari sela tirai jendela kaca terlihat benderang. Ia membiarkan Chico dan Selin yang masih terlelap. Tadi malam Chico tertidur di kamar Selin usai mendengarkan dongeng dari sang ibu. Camelia meraba dahi Selin yang ternyata sudah tak hangat lagi. Ia pun menghela napas lega. "Chandra sudah bangun belum ya? Aku tidak ingin menghindarinya, tapi bagaimana kalau dia bicara soal pendekatan lagi?" Camelia berkata pada dirinya sendiri. Menjelang siang, keluarga Luksono baru memulai sarapan mereka di ruang makan yang menghadap ke kolam renang. Berbagai masakan Marissa telah terhidang di atas meja makan. Camelia merasa beruntung memiliki mama mertua yang sangat suka memasak. Ia sangat suka masakan rumahan seperti yang dulu sering dimasak oleh Ratna, ibunya. "Chandra, kapan kamu dan Camelia pergi berbulan madu?" Suara Marissa terdengar. "Aku masih sangat sibuk di kantor, Bu," Chandra berkata pelan. "Pegawai perusahaanmu kan banyak." "Meskipun pegawai perusahaanku banyak, aku tidak ingin lepas tangan begitu saja. Ibu tahu bagaimana perjuanganku membangun perusahaan itu," jelas Chandra. Marissa menghela napas. "Ibu mengerti, tapi paling tidak kamu bisa merencanakan bulan madu kalian dari sekarang, biar sempat mengurus visa kalau misalnya mau keluar negeri. Lalu ketika kamu sudah bisa libur, kalian tinggal berangkat." Chandra terdiam sejenak sebelum menjawab. "Akan aku bicarakan dengan Camelia." Mendengar itu, Camelia menatap suaminya. Mereka saling bertukar pandang sesaat. Namun, Camelia kembali melanjutkan sarapannya. Chandra tak yakin Camelia akan mau diajak berbulan madu. Diajak menginap di apartemennya saja, wanita itu tak mau. Chandra hanya mengedikkan bahu. Baginya, Camelia adalah wanita yang membingungkan.